Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang gadis bernama Kirana. Wajahnya cantik seperti purnama, tapi hidupnya penuh derita. Ia dianggap pembawa sial oleh penduduk desa karena setiap kali ia berada di sekitar mereka, hal-hal buruk seperti gagal panen atau ternak yang mati mendadak selalu terjadi. Kirana seringkali diusir dari keramaian dan hidup dalam keterasingan di gubuk tua di pinggir desa. Tidak ada teman, tidak ada keluarga yang benar-benar peduli. Kirana hanya ditemani oleh kesedihannya, dan malam-malamnya selalu dihiasi tangisan sunyi. Namun, meski hidupnya penuh derita, Kirana memiliki jiwa yang lembut dan hati yang penuh kasih. Setiap pagi, ia akan pergi ke hutan di belakang desanya untuk mengumpulkan kayu bakar dan mencari buah-buahan liar. Hutan itu begitu lebat, dengan pohon-pohon tinggi yang daunnya hampir menutupi langit. Tidak banyak orang dari desa yang berani masuk ke sana, karena mereka percaya hutan itu dihuni oleh makhluk-makhluk gaib yang tidak terlihat. Tapi bagi Kirana, hutan adalah satu-satunya tempat di mana ia merasa bebas. Suatu pagi, ketika embun masih menggantung di ujung daun, Kirana memutuskan untuk pergi lebih jauh ke dalam hutan daripada biasanya. Dengan langkah pelan, ia menyusuri jalan setapak yang jarang dilalui, diiringi kicauan burung dan gemerisik daun. Di tengah perjalanan, ia mendengar suara aneh, seperti erangan lemah dari balik semak belukar. Penasaran, Kirana mendekati sumber suara itu dan menemukan seekor serigala kecil yang terluka. Mata serigala itu memandangnya penuh rasa takut, dan tubuhnya gemetar. Luka di kakinya terlihat parah, darah mengalir perlahan dan membasahi bulunya yang coklat keabu-abuan. Kirana tahu, jika ia meninggalkan serigala itu di sana, kemungkinan besar ia tidak akan selamat. Dengan hati-hati, Kirana mendekati hewan malang itu, berbisik lembut untuk menenangkannya. "Tenanglah, aku tidak akan menyakitimu," ia ucap Kirana pelan, tangannya terulur dengan perlahan. Meski ragu, serigala itu tidak bergerak saat Kirana membalut luka di kakinya dengan sobekan kain dari bajunya sendiri. Setelah selesai, Kirana menggendong serigala kecil itu dan membawanya pulang ke gubuknya. Di desa, ketika penduduk melihat Kirana membawa serigala, mereka langsung bergunjing. Lihat itu, dia bahkan membawa hewan buas ke desanya. "Gadis itu benar-benar pembawa sial," seru salah seorang warga. "Iya, pasti ada niat buruk di balik semua ini. Sebaiknya kita jaga-jaga," balas yang lain. Namun, Kirana tidak peduli dengan ucapan mereka. Ia hanya ingin menyelamatkan nyawa makhluk kecil itu. Setibanya di gubuknya, ia membersihkan luka serigala itu lebih teliti dan memberinya makanan seadanya. Seminggu berlalu, serigala kecil itu mulai pulih dan tampak semakin akrab dengan Kirana. Ia bahkan mengikuti gadis itu kemanapun ia pergi, seolah-olah mereka memiliki ikatan tak terlihat. Suatu hari, saat Kirana sedang berjalan-jalan di hutan, serigala kecil itu berlari lebih dulu ke depan, seperti menemukan sesuatu. Kirana mengejarnya dan menemukan sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik tanaman merambat. Gua itu tampak gelap dan misterius, tetapi ada sesuatu yang menarik perhatian Kirana di dalamnya. Di tengah gua, terdapat sebuah batu besar berbentuk bulat yang bercahaya samar, seolah memancarkan sinar dari dalamnya. Rasa penasaran membawa Kirana mendekati batu itu. Begitu ia menyentuhnya, sebuah kehangatan menjalar ke seluruh tubuhnya, dan tiba-tiba, ia merasa seperti melihat bayangan-bayangan masa lalu dan masa depan. Dalam salah satu bayangan itu, ia melihat desanya dilanda bencana besar, banjir yang menghancurkan sawah-sawah, disusul oleh wabah penyakit. Kirana terkejut dan langsung menarik tangannya dari batu itu. Apakah ini peringatan? Pikirnya dalam hati. Kirana memutuskan untuk menyimpan rahasia tentang gua itu. Ia tidak ingin penduduk desa semakin membencinya karena mengetahui ia menemukan sesuatu yang mereka anggap aneh atau berbahaya. Tapi malam itu, ia tidak bisa tidur. Bayangan bencana yang ia lihat terus menghantuinya. Pagi berikutnya, ketika ia keluar untuk mengambil air di sumur, ia melihat langit mulai dipenuhi awan gelap meski masih pagi. Angin bertiup kencang, dan burung-burung terbang rendah, seolah-olah menghindari sesuatu. Tanda-tanda buruk itu membuat Kirana semakin yakin bahwa apa yang ia lihat dari batu di gua itu bukan sekadar ilusi. Kirana mencoba memperingatkan penduduk desa.
ia mendatangi kepala desa, seorang pria tua yang dikenal bijaksana. "Pak, saya tahu ini sulit dipercaya, tapi saya merasa ada bencana besar yang akan datang. Kita harus bersiap," ia ucapnya dengan nada memohon. Kepala desa menatapnya dengan penuh kecurigaan. "Kirana, kau sudah cukup membuat masalah di desa ini. Jangan tambahkan lagi ketakutan pada penduduk. Jika memang ada bencana, itu pasti karena ulahmu," balasnya dingin. Mendengar itu, hati Kirana hancur. Ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu ia tidak bisa tinggal diam. Jika ia tidak melakukan sesuatu, semua orang di desa, termasuk mereka yang membencinya, akan menderita. Malam itu, saat hujan mulai turun deras, Kirana keluar dari gubuknya dengan tekad bulat. Ia pergi ke gua itu lagi, berharap menemukan jawaban atau petunjuk untuk mencegah bencana yang ia lihat. Tapi kali ini, ketika ia menyentuh batu itu, cahaya yang dipancarkan jauh lebih terang, dan suara lembut seperti bisikan terdengar di telinganya. "Kirana, kau dipilih untuk menyelamatkan mereka. Kau adalah kunci." Kirana terdiam, bingung sekaligus takut. "Dipilih? Bagaimana aku bisa menyelamatkan mereka? Aku bahkan tidak dianggap ada oleh mereka." Namun, suara itu tidak menjawab. Kirana merasa dirinya dipenuhi kekuatan aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Batu itu kini redup, seolah-olah telah memberikan seluruh energinya kepada Kirana. Ketika ia keluar dari gua, Kirana melihat serigala kecil yang ia selamatkan berdiri di depan pintu masuk, menatapnya dengan mata yang penuh kepercayaan. Entah kenapa, kehadiran serigala itu memberinya keberanian. "Aku akan melakukannya. Aku akan melindungi desa ini, meski mereka membenciku," ia ucapnya pelan. Puncak penderitaan Kirana terjadi ketika sebuah kebakaran besar melanda ladang desa. Ladang itu adalah sumber penghidupan utama penduduk, tempat mereka menanam padi dan sayuran untuk bertahan hidup. Api berkobar hebat, membakar segalanya hingga tak bersisa, meninggalkan abu hitam dan asap tebal yang melayang di langit desa. Penduduk desa berkerumun, menyaksikan hasil kerja keras mereka lenyap di hadapan mata. Tangis dan teriakan memenuhi udara, sementara mereka mencoba memadamkan api dengan air seadanya. Namun usaha itu sia-sia, angin kencang membuat api semakin merajalela. Di tengah kekacauan itu, seseorang tiba-tiba berteriak, menunjuk ke arah gubuk tua di pinggir desa. "Itu gara-gara Kirana. Gadis pembawa sial itu. Dia pasti penyebabnya." Teriakan itu seperti melemparkan api baru di hati para penduduk yang sudah dipenuhi kemarahan dan keputusasaan. Dalam sekejap, nama Kirana bergema di antara suara-suara marah. "Dia penyihir. Dia pembawa malapetaka," seru seorang wanita tua dengan wajah penuh amarah. "Kita tidak seharusnya membiarkan dia tinggal di sini. Dia selalu membawa bencana," ditambah seorang pria dengan nada geram. Kirana yang saat itu sedang berada di gubuknya mendengar keributan di luar. Ia merasa perasaan tidak enak menjalar di tubuhnya. Tak lama kemudian, dari celah pintu gubuk, ia melihat sekelompok penduduk berjalan ke arahnya dengan membawa obor dan kayu. Mata mereka penuh dengan kemarahan. Wajah mereka seolah menuntut keadilan atas sesuatu yang tidak pernah Kirana lakukan. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu apa yang akan terjadi. Selama ini, ia sudah terbiasa dengan cemoohan dan tatapan benci, tapi kali ini berbeda. Kali ini, mereka datang dengan amarah yang tak terkendali. Pintu gubuk didobrak dengan kasar. Kirana melangkah mundur, tubuhnya gemetar. "Kenapa kalian datang ke sini?" tanyanya dengan suara pelan, meski ia tahu jawaban mereka. Kau yang menyebabkan ladang kami terbakar," teriak salah satu dari mereka. Aku tidak melakukan apa-apa." Kirana berusaha menjelaskan, tapi suara kecilnya tenggelam di antara teriakan-teriakan mereka. "Bohong. Kau selalu membawa sial. Setiap kali kau ada, bencana pasti terjadi. Kami sudah cukup menderita karena keberadaanmu. Pergi dari desa ini, atau kami akan membakar gubukmu juga," ancam salah satu dari mereka sambil mengayunkan obornya. Kirana tidak punya pilihan.
Air mata mengalir di pipinya saat ia melangkah mundur, meninggalkan gubuknya tanpa membawa apapun. Ketika ia melangkah keluar, salah satu penduduk melemparkan batu kecil ke arahnya. Batu itu mengenai lengannya, tapi Kirana tidak melawan. Ia tahu bahwa tidak ada gunanya mencoba membela diri. Kebencian mereka sudah terlalu dalam. Langkahnya tertatih-tatih menuju hutan, dan penduduk desa tidak mengejarnya lebih jauh. Mereka hanya berdiri di pinggir desa, menyaksikan sosoknya menghilang di antara pepohonan, seolah memastikan bahwa ia benar-benar pergi. Di dalam hutan, Kirana akhirnya berhenti berlari. Tubuhnya lunglai, dan ia terduduk di atas tanah yang lembab. Tangisnya pecah, membanjiri seluruh perasaannya yang selama ini terpendam. Mengapa? Mengapa aku harus hidup seperti ini? Apa salahku? Ucapnya lirih, suara tangisnya menyatu dengan gemerisik angin malam. Namun, di saat ia merasa dunia seolah tidak lagi berpihak padanya, serigala kecil yang pernah ia selamatkan muncul dari balik semak-semak. Hewan itu mendekatinya, menjilati tangannya dengan lembut, seolah mencoba menghiburnya. Kaulah satu-satunya yang tidak meninggalkanku, kata Kirana sambil memeluk serigala itu erat-erat. Kehangatan tubuh hewan itu memberinya sedikit rasa tenang di tengah keterpurukan. Malam itu, Kirana memutuskan untuk tinggal di hutan, menjauh dari desa yang penuh dengan kebencian. Ia membangun tempat tinggal sederhana dari ranting-ranting dan daun-daun besar. Meski hidupnya menjadi semakin sulit, ia merasa lebih damai di tengah keheningan hutan dibandingkan dengan di tengah penduduk desa yang membencinya. Namun, jauh di lubuk hatinya, Kirana tahu bahwa ia tidak bisa terus-menerus melarikan diri. Bayangan bencana yang ia lihat dari batu di gua itu terus menghantuinya. Ia merasa bertanggung jawab untuk melakukan sesuatu, meskipun ia tidak tahu bagaimana caranya. Selama beberapa hari berikutnya, Kirana mempelajari segala sesuatu tentang gua tempat batu itu berada. Ia merasa ada rahasia besar yang tersembunyi di sana, sesuatu yang mungkin bisa membantunya memahami takdirnya. Dengan ditemani serigala kecil, ia mulai menyusuri bagian-bagian hutan yang lebih dalam, mencari petunjuk tentang kekuatan batu itu dan bagaimana ia bisa menggunakannya untuk mencegah bencana yang akan datang. Tetapi hutan tidak selalu ramah. Di tengah perjalanannya, Kirana dihadapkan pada ancaman nyata, sekelompok pemburu dari desa tetangga yang masuk ke hutan untuk mencari binatang buruan. Mereka tidak sengaja melihat Kirana dan langsung mengira ia adalah hantu hutan yang sering diceritakan dalam legenda setempat. "Hentikan dia! Dia bisa membawa sial pada kita," teriak salah satu pemburu sambil mengangkat tombaknya. Kirana tidak punya waktu untuk menjelaskan. Ia berlari sekuat tenaga, sementara serigala kecilnya mencoba melindunginya dengan menggonggong keras pada para pemburu. Namun, jumlah mereka terlalu banyak, dan salah satu pemburu berhasil menembakkan panah yang mengenai bahu Kirana. Ia terjatuh, menahan rasa sakit yang luar biasa. Serigala kecil itu berdiri di depannya, menggeram pada para pemburu yang semakin mendekat. Saat Kirana berpikir semuanya akan berakhir, sebuah kekuatan aneh tiba-tiba bangkit dari dalam dirinya. Matanya memancarkan cahaya redup, dan udara di sekitar mereka menjadi dingin. Para pemburu berhenti, terkejut dengan apa yang mereka lihat. "Dia bukan manusia biasa," bisik salah satu dari mereka. Ketakutan menguasai para pemburu, dan mereka lari meninggalkan Kirana dan serigalanya. Kirana, yang merasa lemas setelah kekuatan itu keluar dari tubuhnya, menyadari bahwa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya sejak ia menyentuh batu di gua itu. Kekuatannya mungkin adalah kutukan, tetapi mungkin juga adalah anugerah yang harus ia pelajari. Dengan napas tersengal dan luka di bahunya, Kirana berjanji pada dirinya sendiri. "Aku tidak akan lari lagi. Jika aku memiliki kekuatan ini, aku akan menggunakannya untuk melindungi, bukan untuk menghancurkan." Di tengah hutan yang gelap dan sunyi, Kirana menemukan secercah harapan, dan tekad baru untuk mengubah takdirnya. Kirana berjalan tanpa arah di dalam hutan lebat. Hutan yang biasanya terasa seperti tempat perlindungan kini tampak semakin mencekam. Langit gelap tanpa bintang, dan suara serangga malam terdengar seperti bisikan keputusasaan. Rasa lapar dan dingin mulai menggerogoti tubuhnya, membuat langkahnya semakin berat. Hanya semangat untuk bertahan hidup yang membuatnya tetap melangkah. Ketika malam semakin larut,
tubuh Kirana tidak lagi sanggup menahan beban. Ia terjatuh di bawah pohon besar dengan batang yang kokoh dan akar yang menjalar ke segala arah. Napasnya terengah-engah, dan tubuhnya menggigil. Aku tidak bisa terus seperti ini, pikirnya, air mata perlahan mengalir di pipinya. Dalam kesunyian itu, Kirana mendengar suara dari balik semak-semak. Suara desis yang panjang, pelan tapi mengintimidasi, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia memalingkan wajah dengan sisa-sisa tenaganya dan melihat bayangan gelap yang bergerak mendekat. Seekor ular sanca besar dengan tubuh yang berkilau oleh cahaya bulan merayap perlahan ke arahnya. Mata ular itu bersinar, mencerminkan kegelapan hutan. Kirana merasa jantungnya berhenti sesaat. Ketakutan melumpuhkannya, dan tubuhnya yang sudah lemah tidak memungkinkan ia untuk melarikan diri. Apakah ini akhirnya? Batinnya. Namun, yang terjadi berikutnya benar-benar di luar dugaannya. Ular itu tidak menyerangnya. Sebaliknya, ia melingkarkan tubuhnya di sekitar Kirana, dengan gerakan yang tenang dan penuh kehati-hatian, seperti mencoba memberikan kehangatan pada tubuh Kirana yang menggigil. Kirana membeku, tidak yakin harus bereaksi seperti apa. Namun, perlahan ia menyadari bahwa tubuhnya yang dingin mulai terasa hangat. Tubuh ular yang besar itu menyelimuti Kirana, melindunginya dari dingin malam yang menusuk. "Kenapa kau melakukan ini?" bisik Kirana pelan, hampir seperti bicara pada dirinya sendiri. Ular itu tidak menjawab, tentu saja, tapi matanya yang tajam menatap Kirana dengan cara yang aneh, seolah mengerti apa yang dirasakannya. Dalam keheningan itu, Kirana merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Ia ingat sesuatu yang pernah ia dengar dari ibunya. Sebelum sang ibu meninggal, cerita tentang roh-roh hutan yang sering menyamar sebagai hewan untuk melindungi orang-orang yang terpilih. "Apakah kau salah satu dari mereka?" tanya Kirana dengan suara lemah. Ular itu hanya diam, tapi kehadirannya memberikan rasa aman yang belum pernah Kirana rasakan selama ini. Dalam kehangatan tubuh ular itu, Kirana perlahan tertidur, tubuhnya menyerah pada kelelahan. Namun, tidurnya tidak lama. Ia terbangun beberapa jam kemudian oleh suara gemertak di kejauhan. Ketika ia membuka matanya, ular sanca itu sudah tidak ada. Sebagai gantinya, ia melihat sosok tinggi berjubah hitam berdiri di dekat pohon. Sosok itu menghadapinya dengan tenang, seolah telah menunggunya. "Siapa kau?" tanya Kirana dengan suara bergetar. Sosok itu tidak langsung menjawab. Wajahnya tersembunyi di balik tudung jubahnya, tapi suara yang keluar dari mulutnya terdengar lembut, seperti bisikan angin. "Kirana, kau telah menyentuh kekuatan yang tidak seharusnya kau temukan." Kirana membelalak. "Apa maksudmu? Apa yang kau bicarakan?" "Batu di gua itu, kau pikir itu sebuah kebetulan?" "Tidak, Kirana. Batu itu adalah milik para penjaga hutan ini, dan dengan menyentuhnya, kau telah membangunkan sesuatu yang telah lama tertidur." Kirana teringat momen ketika ia menyentuh batu di gua itu, bagaimana tubuhnya terasa hangat, bagaimana ia melihat bayangan bencana di desanya. "Apa yang aku bangunkan?" tanyanya, suaranya hampir berbisik. Sosok itu mendekat, hingga akhirnya wajahnya sedikit terlihat oleh sinar bulan. Ia adalah seorang pria tua dengan kulit yang kasar seperti batang pohon dan mata yang bersinar kehijauan. "Kau membangunkan kekuatan yang selama ini tersembunyi di dalam dirimu. Kekuatan yang diwariskan dari leluhurmu, Kirana. Tapi kekuatan itu tidak datang tanpa harga." "Harga?" "Semua yang kau alami, kesialan, kebencian dari penduduk desa, penderitaanmu, bukan karena kau pembawa sial. Itu karena mereka tidak memahami siapa dirimu. Kau adalah penjaga keseimbangan, Kirana. Kau lahir untuk melindungi mereka, bahkan jika mereka membencimu." Kirana terdiam, hatinya dipenuhi oleh campuran kebingungan, ketakutan, dan rasa tanggung jawab. Ia menunduk, menatap tangannya yang gemetar. "Aku tidak tahu bagaimana caranya. Mereka tidak akan percaya padaku. Mereka ingin aku pergi. Aku bahkan tidak tahu bagaimana menggunakan kekuatan ini." Pria tua itu tersenyum samar. "Kau tidak sendiri, Kirana. Hutan ini bersamamu.
ular yang kau temui malam ini adalah salah satu dari kami. Ia adalah penjaga yang dikirim untuk melindungimu. Dan jika kau mendengarkan baik-baik, kau akan mendengar suara-suara kami di dalam hatimu. Tiba-tiba, suara gemeretak di kejauhan semakin mendekat. Pria tua itu memandang ke arah suara itu, ekspresinya berubah serius. Mereka datang, jika tanya pelan. Siapa? Penduduk desa. Mereka tidak berhenti mencarimu, Kirana. Tapi kali ini, mereka datang dengan kemarahan yang lebih besar. Kirana merasa tubuhnya menegang. Kenapa? Aku sudah meninggalkan mereka. Aku tidak melakukan apa-apa. Ketakutan mereka adalah musuh terbesarmu. Mereka berpikir bahwa menghancurkanmu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri mereka. Pria tua itu meletakkan tangannya di bahu Kirana. Kirana, ini saatnya kau memilih. Apakah kau akan terus melarikan diri, atau kau akan menghadapi takdirmu dan menunjukkan kepada mereka siapa dirimu sebenarnya? Kirana memejamkan matanya. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ia tidak bisa terus lari. Jika ia terus bersembunyi, kebencian mereka tidak akan pernah hilang, dan bencana yang ia lihat dalam bayangannya akan tetap terjadi. Aku akan melindungi mereka, jika tanya akhirnya. Pria tua itu mengangguk. Kalau begitu, ikuti aku. Sudah waktunya kau belajar bagaimana menggunakan kekuatanmu. Dengan napas berat tapi tekad yang bulat, Kirana mengikuti pria tua itu ke dalam kegelapan hutan. Langkahnya dipenuhi rasa takut, tapi juga harapan. Ia tidak tahu apa yang menantinya, tapi ia tahu bahwa ia tidak lagi sendiri. Di belakangnya, ular sanca besar itu kembali muncul, merayap dengan tenang, menjadi pengawal setianya dalam perjalanan menuju takdir yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari berlalu, dan Kirana mulai terbiasa hidup bersama ular sanca yang ia panggil dengan nama Naga. Awalnya, Kirana merasa ngeri setiap kali melihat tubuh besar ular itu melingkar di dekatnya, terutama ketika ia melihat bagaimana naga bisa dengan mudah melumpuhkan dan memangsa seekor kijang hanya dalam beberapa detik. Namun, semakin lama, ia menyadari bahwa naga tidak pernah menunjukkan ancaman kepadanya. Sebaliknya, naga menjadi satu-satunya makhluk yang selalu ada untuknya. Saat Kirana terlalu lemah untuk mencari makan sendiri, naga akan membawa mangsa, seringkali berupa hewan kecil yang cukup untuk mengganjal perut Kirana. Ketika malam tiba dan hawa dingin menusuk, tubuh besar dan hangat naga menjadi perlindungan yang tidak pernah Kirana dapatkan sebelumnya. Meski begitu, ada sesuatu yang terus mengganggu pikirannya. Mengapa ular sebesar itu begitu peduli padanya? Apakah ini hanya naluri hewan? Ataukah ada alasan lain yang lebih dalam? Suatu malam, saat mereka berdua beristirahat di sebuah gua yang tersembunyi di balik air terjun, Kirana mencoba berbicara dengan naga. Meski tahu naga tidak bisa menjawab, ia merasa perlu mengungkapkan kegelisahannya. Naga, kenapa kau selalu melindungiku? Tanyanya sambil memandangi ular besar itu yang melingkar di sudut gua. Aku bukan siapa-siapa. Aku bahkan tidak bisa melindungi diriku sendiri. Naga menatapnya dengan mata tajamnya yang bersinar dalam gelap. Meskipun tidak ada kata-kata yang keluar, tatapan itu seolah menyampaikan sesuatu yang sulit dijelaskan, sebuah kehangatan, sebuah janji. Namun, malam itu, sesuatu yang aneh terjadi. Ketika Kirana tertidur di dekat tubuh naga, ia bermimpi. Dalam mimpi itu, ia melihat seorang wanita dengan rambut panjang berkilauan seperti perak berdiri di tengah hutan. Wanita itu mengenakan pakaian sederhana yang terbuat dari dedaunan, tapi auranya memancarkan kekuatan yang luar biasa. Kirana, suara wanita itu lembut tapi tegas. Kirana menatapnya dengan bingung. Siapa kau? Aku adalah penjaga hutan ini, jawab wanita itu. Dan aku juga ibu dari naga, ular yang kau panggil teman. Ibu dari naga? Kirana tertegun. Wanita itu mengangguk. Naga bukanlah ular biasa. Ia adalah salah satu penjaga tertua hutan ini, dan tugasnya adalah melindungi mereka yang terpilih. Terpilih? Apa maksudmu? Aku tidak terpilih. Aku hanya seorang gadis yang dibenci oleh desanya.
Wanita itu tersenyum samar. Itu yang kau pikirkan, Kirana. Tapi nasibmu jauh lebih besar dari yang kau bayangkan. Kau adalah penerus garis keturunan para penjaga hutan, orang-orang yang diberi kemampuan untuk melindungi keseimbangan alam. Batu yang kau temukan di gua itu adalah warisan dari leluhurmu. Hutan ini mengenalmu, dan itulah mengapa naga ada di sisimu. Kirana terdiam. Kata-kata wanita itu terlalu besar untuk dipahami dalam sekejap. Ia ingin menyangkal, ingin mengatakan bahwa ia tidak pernah merasa cukup kuat untuk menjadi apapun selain seorang gadis biasa yang selalu berlari dari masalah. Namun, sebelum ia sempat berkata apa-apa, mimpi itu mulai memudar. Suara wanita itu bergema sekali lagi sebelum semuanya gelap. Waktumu untuk memilih semakin dekat, Kirana. Jangan takut. Kau tidak sendiri. Kirana terbangun dengan napas tersengal. Ia menatap sekeliling gua, memastikan dirinya masih aman. Naga masih ada di sana, melingkar tenang di dekatnya. Namun, mimpi itu meninggalkan bekas yang mendalam di hatinya. Hari berikutnya, Kirana memutuskan untuk melangkah lebih jauh ke dalam hutan, mencoba mencari jawaban atas semua pertanyaan yang kini menghantui pikirannya. Ia mengikuti naga yang seolah-olah tahu kemana mereka harus pergi. Perjalanan mereka membawa Kirana ke sebuah lembah tersembunyi di tengah hutan. Di sana, ia menemukan sebuah pohon besar yang jauh lebih tua dari pohon manapun yang pernah ia lihat. Akar-akar pohon itu menjalar ke segala arah, mencengkeram tanah dengan kekuatan yang hampir seperti hidup. Di bawah pohon itu, Kirana melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Sebuah batu besar yang mirip dengan batu yang pernah ia temukan di gua, tapi kali ini batu itu bersinar lebih terang. Cahaya batu itu memantulkan bayangan-bayangan aneh di sekitar lembah. Kirana, suara lembut terdengar dari belakangnya. Ia berbalik dan melihat pria tua berjubah hitam yang pernah ia temui sebelumnya. Kali ini, ia berdiri dengan senyum hangat di wajahnya. Kau telah menemukan sumber kekuatanmu, kata pria itu. Pohon ini adalah tempat di mana leluhurmu pertama kali menerima tugas mereka sebagai penjaga. Batu di bawahnya adalah inti dari kekuatan yang menghubungkanmu dengan hutan ini. Kirana memandang batu itu dengan ragu. Tapi aku tidak tahu bagaimana menggunakan kekuatan ini. Aku bahkan tidak tahu apa yang harus kulakukan. Kekuatan itu sudah ada di dalam dirimu, jawab pria itu. Yang perlu kau lakukan hanyalah percaya. Percaya pada dirimu sendiri, percaya pada naga, dan percaya pada takdirmu. Namun, sebelum Kirana sempat menyentuh batu itu, lembah itu terguncang hebat. Tanah di bawah mereka bergetar, dan suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Apa yang terjadi? Tanya Kirana panik. Pria tua itu memandang ke arah langit yang mulai gelap. Bahaya semakin dekat. Penduduk desa telah membuat keputusan yang salah. Mereka telah membakar bagian hutan untuk mencarimu, dan kini mereka telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tertidur. Sesuatu? Sang penghancur, roh hutan yang tidur di bawah akar-akar pohon ini. Jika ia bangkit, tidak hanya desa yang akan hancur, tapi juga seluruh hutan ini. Kirana menatap pria tua itu dengan ngeri. Apa yang harus aku lakukan? Pria tua itu menatapnya dengan serius. Inilah saatnya, Kirana. Kau harus memilih. Apakah kau akan melarikan diri lagi, atau kau akan menggunakan kekuatanmu untuk melindungi semua yang kau cintai? Kirana merasa tubuhnya gemetar, tapi ia tahu bahwa ini adalah momen yang tidak bisa ia hindari. Ia menatap naga, yang kini berdiri di sisinya, seolah-olah memberinya dukungan. Aku akan melindungi mereka, kata Kirana dengan suara penuh tekad. Aku akan menghentikan sang penghancur, apapun yang terjadi. Pria tua itu mengangguk. Kalau begitu, sentuhlah batu itu, dan biarkan kekuatan leluhurmu menyatu denganmu. Dengan napas yang berat, Kirana melangkah mendekati batu itu. Tangannya yang gemetar perlahan menyentuh permukaannya yang dingin. Dalam sekejap, sebuah cahaya terang melingkupi tubuhnya, dan Kirana merasakan kekuatan besar mengalir melalui dirinya. Kekuatan yang membuatnya merasa lebih hidup dari sebelumnya. Namun,
Ia tahu bahwa kekuatan ini bukanlah akhir dari perjalanan. Ini adalah awal dari pertarungan yang akan menentukan nasib desanya, hutan ini, dan dirinya sendiri. Kirana melangkah masuk ke dalam gua besar itu dengan hati-hati. Gua tersebut terasa seperti dunia lain, dengan stalaktit yang menjulur dari langit-langitnya, memantulkan cahaya remang-remang dari matahari yang masuk melalui celah-celah kecil di atas. Suasana di dalam gua terasa dingin, namun anehnya juga mengundang rasa penasaran yang kuat. Saat matanya mulai terbiasa dengan kegelapan, ia melihat sesuatu yang tidak biasa. Di sudut gua terdapat tumpukan benda-benda yang jelas bukan berasal dari hutan. Potongan kain berwarna pudar, perhiasan yang berkilau meskipun tertutup debu, dan alat-alat sederhana seperti pisau kecil dan cangkir tanah liat. Kirana mendekat perlahan, matanya menyisir setiap benda dengan rasa bingung dan sedikit ketakutan. "Apa ini semua?" gumamnya. Ia mengambil sebuah kalung perak dengan liontin berbentuk bunga. Kalung itu tampak begitu halus, berbeda dengan apa yang biasa ia lihat di desanya. Liontinnya berkilauan dalam cahaya remang, dan entah mengapa, Kirana merasa ada sesuatu yang familiar tentangnya. Di sudut lain, ia menemukan sehelai kain merah yang sudah robek-robek. Saat memegangnya, ia merasakan dinginnya kain itu, seolah-olah menyimpan jejak masa lalu yang gelap. "Naga, apa semua ini milikmu?" tanya Kirana sambil menoleh ke arah ular sanca yang sedang melingkar di tengah gua. Naga tidak menjawab, tentu saja. Namun, ia memiringkan kepalanya, matanya yang tajam mengawasi Kirana dengan tenang. "Dari mana kau mendapatkan semua ini?" tanya Kirana lagi, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada ular itu. Tiba-tiba, kilasan mimpi yang pernah ia alami kembali muncul dalam pikirannya. Wanita dengan rambut perak, penjaga hutan, dan kata-katanya tentang naga yang memiliki peran penting. Ia mulai bertanya-tanya apakah benda-benda ini adalah jejak dari masa lalu naga, masa ketika ia mungkin memiliki hubungan dengan manusia. Namun, pikiran itu segera terganggu oleh sesuatu yang lebih aneh. Saat Kirana meneliti lebih jauh, ia menemukan ukiran-ukiran kecil di dinding gua. Ukiran itu menggambarkan manusia dan ular yang hidup berdampingan. Ada adegan manusia memberikan persembahan kepada ular besar, dan ular itu tampak melindungi mereka dari ancaman seperti serigala dan makhluk-makhluk besar lainnya. "Jadi, kau pernah melindungi manusia sebelumnya?" bisik Kirana, suaranya penuh rasa kagum. Naga bergerak perlahan, tubuh besarnya mengeluarkan suara gesekan dengan lantai gua. Ia mendekati Kirana dan berhenti di depannya, matanya menatap langsung ke dalam mata Kirana. Dalam tatapan itu, Kirana merasakan sesuatu, sebuah cerita yang tidak diungkapkan dengan kata-kata, tetapi terasa dalam hatinya. Namun, rasa tenang itu tidak bertahan lama. Dari luar gua, terdengar suara langkah kaki yang berat dan kasar. Kirana segera waspada. Ia berlari ke mulut gua dan mengintip dari balik batu besar. Di kejauhan, ia melihat sekelompok penduduk desa dengan obor di tangan mereka. Wajah mereka penuh kemarahan dan ketakutan, seperti sekumpulan pemburu yang mencari mangsanya. "Mereka masih mencariku," bisik Kirana, dadanya terasa sesak. Penduduk desa tidak hanya membawa obor. Beberapa dari mereka membawa senjata sederhana seperti parang dan tombak. "Dia pasti bersembunyi di sini," teriak salah satu dari mereka. "Kita harus menghentikannya sebelum dia membawa lebih banyak malapetaka." Kirana mundur perlahan ke dalam gua, tubuhnya gemetar. Ia menatap naga, yang kini berdiri dengan tubuh terangkat tinggi, seolah-olah tahu apa yang sedang terjadi. "Aku tidak bisa membiarkan mereka masuk ke sini," kata Kirana dengan suara gemetar. "Mereka akan menghancurkan segalanya." Namun, pikirannya kacau. Ia tahu bahwa penduduk desa tidak akan mendengarkan alasannya. Mereka sudah terlalu dikuasai oleh ketakutan dan kebencian. Sementara itu, naga bergerak maju ke mulut gua, tubuh besarnya tampak seperti bayangan raksasa yang mengintimidasi. Ular itu mengeluarkan desis panjang yang menggema di dalam gua, membuat bulu kuduk Kirana berdiri. "Tunggu, naga," kata Kirana sambil berlari mengejarnya. "Jangan melukai mereka. Mereka hanya takut." Naga berhenti sejenak, menoleh ke arah Kirana dengan tatapan yang sulit diartikan. Kirana tahu ia harus bertindak cepat.
Jika ia membiarkan naga menyerang, itu hanya akan memperkuat keyakinan penduduk desa bahwa ia adalah ancaman. Tapi jika ia keluar untuk menghadapi mereka, ia tahu nyawanya sendiri bisa dalam bahaya. Dengan hati yang berdebar, Kirana berdiri di antara naga dan pintu masuk gua. Aku akan berbicara dengan mereka, katanya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Ia melangkah keluar dari gua, tangannya terangkat untuk menunjukkan bahwa ia tidak membawa senjata. Penduduk desa berhenti di tempat mereka, mata mereka membelalak saat melihat Kirana. "Jangan mendekat," teriak salah satu dari mereka. "Dia penyihir." Kirana menggeleng. "Aku bukan penyihir. Aku hanya ingin kalian mendengar apa yang sebenarnya terjadi." Namun, suara gemuruh dari dalam gua membuat para penduduk semakin panik. Salah satu dari mereka melemparkan obor ke arah Kirana, tapi ia berhasil menghindar. "Aku tidak ingin menyakiti kalian," seru Kirana. "Tapi jika kalian terus maju, kalian akan membangkitkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya." Penduduk desa tampak ragu. Beberapa dari mereka mulai mundur, tapi yang lain masih terlihat marah dan tidak percaya. Di saat itu, sebuah gemuruh besar terdengar dari dalam gua, membuat tanah di bawah mereka bergetar. Kirana menoleh ke belakang dan melihat naga, yang kini berdiri di pintu masuk gua dengan tubuhnya yang menjulang tinggi, mengeluarkan suara desis yang begitu keras hingga membuat udara bergetar. Penduduk desa langsung berteriak ketakutan. Mereka menjatuhkan obor dan senjata mereka, berlari tunggang langgang meninggalkan tempat itu. Namun, Kirana tahu bahwa ini belum selesai. Ketakutan mereka hanya akan semakin besar, dan mereka akan kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Ia menatap naga dengan mata penuh kesedihan. "Aku harus menemukan cara untuk menghentikan ini semua, sebelum semuanya terlambat." Naga menatapnya kembali, dan dalam keheningan itu, Kirana merasa bahwa ular besar itu mempercayai keputusannya. Namun, jauh di dalam dirinya, ia tahu bahwa ia harus segera memanfaatkan kekuatan yang telah diberikan kepadanya, atau bencana yang lebih besar akan datang. Hari itu, matahari menyelinap di antara celah-celah dedaunan hutan, memberikan cahaya temaram yang damai. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Kirana mendengar suara ranting yang patah, langkah-langkah kasar, dan bisikan-bisikan samar dari arah selatan. Ia bersembunyi di balik pohon besar, matanya mengintai dengan cemas. Kelompok pemburu itu terdiri dari 5 orang dewasa, membawa tombak, jaring besar, dan tali tebal. Wajah mereka penuh tekad, dan percakapan mereka membicarakan hal yang membuat darah Kirana berdesir. "Kita bisa menjual kulitnya dengan harga tinggi. Apalagi ukurannya sebesar itu," kata salah satu dari mereka, sambil memegang tombaknya erat. "Dan dagingnya juga. Ular sebesar itu bisa memberi kita uang untuk bertahan hidup selama berbulan-bulan," sahut yang lain. Kirana mengepalkan tangan. Mereka berbicara tentang naga. Ia segera berlari kembali ke gua, napasnya memburu. Ia menemukan naga sedang beristirahat di sudut gua, tubuhnya melingkar rapat seperti biasa. "Naga, mereka datang. Mereka ingin menangkapmu," kata Kirana dengan suara penuh kepanikan. Naga mengangkat kepalanya, matanya yang tajam menatap Kirana. Seolah mengerti apa yang ia katakan, ular besar itu bergerak perlahan, tubuhnya mulai melingkar untuk bersiap. Namun, Kirana tahu bahwa naga tidak bisa menghindar selamanya. Pemburu-pemburu itu akan menemukan gua mereka cepat atau lambat. Ia harus melakukan sesuatu. Dengan pikiran yang berpacu, Kirana mulai menyusun rencana. Ia tahu hutan ini lebih baik daripada para pemburu itu, dan itu adalah keunggulannya. Ia memanfaatkan ranting, daun, dan batu untuk membuat jebakan sederhana di sekitar area gua. Ia membuat lubang yang ditutupi dedaunan, memasang tali yang bisa membuat pemburu tersandung, dan mempersiapkan batu besar yang bisa dijatuhkan untuk menghalangi jalan. Ketika langkah-langkah pemburu semakin dekat, Kirana mempersiapkan dirinya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mengandalkan kekuatan fisiknya untuk melawan mereka, tetapi ia memiliki keberanian dan kecerdasannya. Kelompok pemburu itu akhirnya tiba di mulut gua. Salah satu dari mereka menunjuk ke arah bekas jejak besar di tanah. "Ini dia. Ular itu ada di sini." Namun,
Ketika mereka melangkah lebih jauh, jebakan pertama Kirana langsung bekerja. Salah satu pemburu terjatuh ke dalam lubang yang ia buat, membuat yang lain berhenti sejenak dengan terkejut. "Apa-apaan ini?" seru salah satu pemburu. Mereka melangkah dengan lebih hati-hati, tetapi Kirana sudah siap. Ia memukul batu besar dengan tongkat kayu yang ia temukan, menyebabkan batu itu berguling dan jatuh menutup sebagian jalan masuk ke gua. Para pemburu terpaksa berputar arah, kehilangan momentum mereka. Namun, salah satu pemburu berhasil menemukan celah dan menerobos masuk lebih dalam. Ia mengangkat tombaknya, siap menyerang naga yang melingkar di sudut gua. "Tidak!" teriak Kirana. Dengan keberanian yang tak pernah ia bayangkan, Kirana berdiri di antara pemburu itu dan naga. "Pergilah! Hutan ini bukan tempat untuk kalian," seru Kirana, suaranya menggema di dalam gua. Pemburu itu terdiam sejenak, terkejut oleh keberanian gadis itu. Namun, ia segera mengangkat tombaknya lagi. "Kau tidak tahu apa yang kau hadapi, gadis kecil. Ular itu bisa membunuhmu kapan saja," katanya dingin. "Dia tidak akan melukaiku," balas Kirana. "Dia melindungi hutan ini, dan aku tidak akan membiarkan kalian menyakitinya." Pemburu itu tampak ragu. Tetapi sebelum ia bisa bertindak, sebuah suara mendesis keras menggema di dalam gua. Naga, yang selama ini tenang, mengangkat tubuhnya dan membuka rahangnya yang besar, menunjukkan giginya yang tajam. Pemburu itu mundur dengan wajah pucat. "Ini tidak sepadan. Kita harus pergi," katanya kepada rekan-rekannya. Para pemburu akhirnya mundur, membawa serta yang terperangkap di lubang. Kirana menghela napas panjang, tubuhnya gemetar karena ketegangan. Ia berbalik dan melihat naga, yang kini menundukkan kepalanya seolah-olah mengucapkan terima kasih. Kirana duduk di tanah, mencoba menenangkan detak jantungnya yang masih berpacu. "Aku tidak tahu bagaimana aku bisa melakukan itu," katanya pelan sambil tersenyum kecil ke arah naga. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini hanya permulaan. Para pemburu mungkin akan kembali, dan kali ini mereka mungkin membawa lebih banyak orang. Hutan ini, naga, dan dirinya sendiri akan terus menjadi target. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa hanya bertahan. Ia harus menemukan cara untuk melindungi hutan ini secara permanen, untuk menunjukkan kepada dunia bahwa hutan bukanlah musuh, melainkan rumah yang perlu dilestarikan. Dengan tekad yang baru, Kirana memutuskan bahwa ia akan menggali lebih dalam tentang warisan leluhurnya dan menemukan kekuatan yang bisa membuatnya menjadi penjaga sejati hutan ini. Naga, dengan segala kebijaksanaannya yang sunyi, tanpa setuju dengan keputusan itu malam itu, bulan purnama menggantung di langit, cahayanya menerangi hutan yang sunyi. Kirana duduk di dekat pintu masuk gua, mencoba menganyam dedaunan untuk membuat tikar sederhana. Naga, seperti biasa, melingkar di sudut gua, tubuhnya tampak tenang dalam tidur. Namun, keheningan malam itu tiba-tiba dipecahkan oleh suara gemeretak dari ranting yang patah. Kirana menoleh dengan cepat, rasa cemas menjalari tubuhnya. Dari balik pepohonan, sepasang mata bersinar memantulkan cahaya bulan. Ia tahu apa itu, seekor harimau, besar dan kuat, yang mengintai mereka dengan gerakan halus namun mematikan. Harimau itu maju perlahan, tubuhnya yang kekar dan otot-ototnya yang tegang membuat Kirana merasa kecil dan tak berdaya. Ia berdiri, tubuhnya gemetar. Ia tahu ia tak punya cukup kekuatan untuk melawan binatang buas itu, tapi ia tidak bisa membiarkannya menyerang naga. Sebelum Kirana sempat melakukan apapun, naga terbangun. Ia mengangkat tubuhnya dengan cepat, mengeluarkan desisan panjang yang menggema di dalam gua. Harimau itu berhenti sejenak, mengawasi ular besar itu dengan mata penuh perhitungan. Pertarungan pun dimulai. Harimau melompat maju dengan cakarnya yang tajam, mencoba menancapkannya ke tubuh naga. Namun, naga bergerak dengan lincah, melingkarkan tubuhnya di sekitar harimau dan menahan gerakannya. Kedua binatang itu bergulat dengan kekuatan luar biasa, suara erangan dan desisan mereka memecahkan keheningan malam. Kirana hanya bisa berdiri terpaku, ketakutan dan panik. Ia ingin membantu, tapi ia tahu bahwa ia hanya akan menjadi beban.
Air matanya mulai mengalir saat melihat naga berjuang mati-matian melawan harimau yang jauh lebih cepat dan agresif. Akhirnya, dengan satu gerakan kuat, naga berhasil melingkarkan tubuhnya lebih erat di sekitar harimau dan mengangkatnya ke udara. Harimau itu mengaum keras, tetapi akhirnya berhasil meloloskan diri dengan cakar yang menggores tubuh naga. Harimau itu mundur perlahan, mengeluarkan suara geraman rendah sebelum melarikan diri ke dalam hutan. Namun, kemenangan itu tidak datang tanpa harga. Tubuh naga penuh dengan luka, terutama di bagian sisiknya yang lebih lunak di bawah perut. Darah menetes ke tanah, dan ia terkulai di lantai gua, napasnya berat. Naga, teriak Kirana, berlari ke arahnya. Ia berlutut di samping ular besar itu, tangannya gemetar saat mencoba memeriksa luka-lukanya. Naga, kau tidak boleh mati. Kau sudah menyelamatkanku. Sekarang giliranku menyelamatkanmu, katanya, suaranya bergetar oleh rasa takut dan rasa bersalah. Dengan cepat, Kirana mengingat pelajaran yang ia pelajari selama tinggal di hutan. Ia tahu bahwa beberapa dedaunan dan akar memiliki sifat penyembuhan. Ia berlari keluar dari gua, mengumpulkan daun-daun yang ia kenali sebagai obat, dan mencari air di sungai terdekat. Kirana mengunyah daun-daun itu untuk mengeluarkan getahnya, kemudian dengan hati-hati menempelkan ramuan itu ke luka naga. Tubuh ular besar itu sedikit berkedut, tapi ia tidak menunjukkan tanda perlawanan. Malam itu, Kirana duduk di samping naga, memastikan bahwa ia tidak sendiri. Ia mengganti perban daun itu berulang kali, membersihkan darah dengan air sungai yang ia bawa dalam cangkang kelapa. Naga, aku tidak akan membiarkanmu mati, katanya pelan, suaranya penuh ketegasan meskipun matanya masih basah oleh air mata. Hari-hari berikutnya adalah ujian bagi Kirana. Ia merawat naga dengan penuh perhatian, memastikan bahwa ia mendapatkan istirahat yang cukup dan menjaga luka-lukanya agar tidak infeksi. Setiap hari, ia keluar untuk mencari makanan dan bahan obat, meskipun tubuhnya sendiri kelelahan. Namun, perlahan-lahan, naga mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Luka-lukanya mulai menutup, dan ia kembali bergerak dengan lebih kuat. Pada suatu pagi, ketika Kirana sedang mengoleskan obat ke sisiknya, naga mengangkat kepalanya dan menatap Kirana. Tatapan itu penuh dengan rasa terima kasih dan sesuatu yang lebih dalam, sebuah kepercayaan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Kirana tersenyum kecil, merasakan sebuah ikatan yang semakin erat di antara mereka. Aku juga bisa melindungimu, bisiknya. Namun, di balik rasa lega itu, Kirana menyadari sesuatu yang penting. Hutan ini, dengan segala bahaya dan keindahannya, telah menjadi rumahnya. Dan ia bukan hanya tamu di sini. Ia sekarang adalah bagian darinya, penjaga yang memiliki tanggung jawab untuk melindunginya. Dengan tekad baru, Kirana memutuskan untuk menggali lebih dalam tentang kekuatan yang mungkin ia miliki, tentang perannya sebagai penjaga hutan, dan bagaimana ia bisa menghentikan ancaman yang terus datang, baik dari luar maupun dari dalam. Musim hujan tiba dengan ganasnya, membawa awan gelap yang menggantung berat di atas hutan. Angin kencang dan suara petir menggelegar menjadi latar setiap malam, sementara hujan deras turun tanpa henti. Sungai besar di dekat gua, yang biasanya mengalir dengan tenang, berubah menjadi arus deras yang mengamuk, menggerus tepian tanah dan membawa segala hal yang dilewatinya. Kirana dan naga awalnya tetap berlindung di dalam gua, tetapi pada suatu malam, suara gemuruh yang semakin keras membuat Kirana terbangun dengan rasa cemas. Ia melangkah ke pintu masuk gua dan melihat sungai telah meluap, airnya merayap semakin dekat ke tempat mereka berlindung. Kita harus pergi, naga, katanya dengan suara tegas meski ketakutan mulai menjalari hatinya. Naga tampaknya memahami situasinya. Dengan gerakan cepat, ia melingkarkan tubuhnya di sekitar Kirana, seolah bersiap melindunginya dari apapun yang mungkin terjadi. Bersama-sama, mereka meninggalkan gua, berjalan ke arah yang lebih tinggi untuk menghindari banjir yang semakin mendekat. Namun, perjalanan itu tidak mudah. Hujan deras membuat tanah licin dan bebatuan menjadi bahaya tersendiri. Kirana beberapa kali terpeleset, tetapi naga selalu sigap membantunya bangkit kembali. Arus air yang mengalir deras memaksa mereka untuk berbelok mencari jalan lain, sementara petir terus menyambar di kejauhan.
Kirana mulai merasa bahwa alam sedang menguji keberanian dan ketabahan mereka. Ia menggigil, tubuhnya basah kuyup oleh hujan, tetapi ia menolak menyerah. Di dalam dirinya, ada rasa tanggung jawab yang kuat, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk naga yang telah menjadi keluarganya. Setelah berjam-jam berjalan tanpa arah yang jelas, mereka akhirnya menemukan sebuah bukit kecil yang cukup tinggi untuk menghindari ancaman banjir. Di puncak bukit itu terdapat sebatang pohon besar dengan akar yang kuat, menawarkan sedikit perlindungan dari hujan. Kirana dan naga berlindung di bawahnya, mencoba mengumpulkan tenaga setelah perjalanan panjang yang melelahkan. Ketika pagi tiba, hujan mulai mereda, meskipun awan kelabu masih menggantung di langit. Kirana berdiri di tepi bukit, melihat ke arah hutan yang sebagian besar telah terendam air. Gua tempat mereka tinggal sebelumnya kini sepenuhnya tenggelam. Kita harus menemukan tempat baru, jika tanya kepada naga. Selama hari-hari berikutnya, Kirana dan naga mulai menjelajahi hutan, mencari tempat berlindung yang aman. Dalam perjalanan ini, Kirana mulai menyadari sesuatu yang luar biasa. Ia telah menjadi bagian dari hutan ini. Ia tahu cara menemukan makanan meski dalam kondisi sulit. Ia bisa mengenali jejak binatang, mencari air bersih, dan memanfaatkan tumbuhan sebagai obat atau alat. Hubungannya dengan hutan tidak lagi sekadar sebagai tempat bertahan hidup. Ia kini memahami ritme alam dan bagaimana ia menjadi bagian darinya. Setiap malam, Kirana berbicara dengan naga, meskipun ular besar itu tidak bisa menjawab dengan kata-kata. Namun, tatapan mata naga yang tajam, gerakan tubuhnya, dan cara ia melindungi Kirana sudah lebih dari cukup untuk menyampaikan apa yang dirasakannya. Mereka tidak lagi hanya teman. Naga bukan hanya makhluk liar yang kebetulan membantu Kirana, dan Kirana bukan hanya manusia yang tersesat di hutan. Mereka adalah keluarga, dua makhluk yang saling melengkapi di tengah kerasnya kehidupan alam. Pada suatu malam, saat mereka beristirahat di bawah langit berbintang, Kirana melihat naga melingkar di dekatnya, seperti biasa. Namun kali ini, ia merasakan sesuatu yang lebih dalam. "Terima kasih, naga," bisiknya pelan. "Kau selalu ada untukku, meskipun aku sering merasa tidak pantas. Kau membuatku sadar bahwa aku tidak sendirian di dunia ini." Naga mengangkat kepalanya, mengeluarkan suara desis lembut seolah merespons ucapan Kirana. Malam itu, Kirana merasa bahwa ia telah menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada sekadar tempat tinggal. Ia telah menemukan makna dari keberadaannya. Hutan ini, dengan segala tantangan dan keindahannya, telah menjadi rumah yang sesungguhnya. Dan bersama naga, ia akan melindungi rumah ini dengan segala yang ia miliki. Namun, jauh di dalam hatinya, Kirana tahu bahwa musim hujan ini hanyalah satu dari banyak ujian yang akan datang. Dunia luar, dengan segala keserakahannya, mungkin akan kembali mengancam hutan ini. Dan kali ini, ia merasa lebih siap daripada sebelumnya untuk melawan apapun yang akan datang. Tahun-tahun terus bergulir, dan hutan menjadi saksi bisu perjalanan hidup Kirana. Ia tumbuh menjadi seorang wanita yang kuat, tangguh, dan penuh kebijaksanaan. Hutan yang dahulu hanya menjadi tempat pelarian, kini telah menjadi bagian dari dirinya. Setiap sudutnya adalah rumah, setiap bunyi dan gemerisik daun adalah lagu pengantar malamnya, dan setiap makhluk di dalamnya adalah keluarganya. Ular sanca, yang selalu setia di sisinya, tidak lagi hanya sekadar pelindung. Ia menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan Kirana, sebuah pengingat akan kasih yang tak mengenal batas. Bersama-sama, mereka membentuk keseimbangan yang sempurna di tengah hutan. Kirana merawat hutan seperti ia merawat dirinya sendiri, menjaga pohon-pohon tua, membantu binatang-binatang yang terluka, dan memastikan bahwa kehidupan di hutan tetap terjaga dari tangan-tangan yang serakah. Desa yang dahulu menjadi tempat penuh luka perlahan menjadi bayangan samar di masa lalu. Kirana tidak pernah kembali, tetapi ia tidak lagi menyimpan dendam. Ia tahu bahwa ketakutan dan prasangka yang membuatnya diusir adalah cerminan dari ketidaktahuan manusia. Ia memilih untuk memaafkan meski dari kejauhan, karena ia sadar bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang membalas luka, tetapi melepaskan beban yang menghimpit hati. Pada suatu hari yang cerah, Kirana duduk di tepi sungai yang dahulu meluap dan memaksa mereka pergi dari gua lama. Airnya kini tenang, memantulkan sinar matahari pagi seperti cermin.
Di sebelahnya, ular sanca berbaring dengan tubuhnya yang panjang melingkar, menikmati kehangatan cahaya. Kirana menatap ke arah air, wajahnya damai. Aku tidak pernah menyangka bahwa hidupku akan berubah seperti ini, katanya sambil tersenyum kecil, suaranya penuh rasa syukur. Semua penderitaan itu, semua luka dan kesepian, semuanya membawaku ke tempat ini, ke kehidupan yang sebenarnya aku cari selama ini. Naga, seperti biasa, tidak menjawab, tetapi ia mengangkat kepalanya dan menatap Kirana dengan mata kuningnya yang dalam. Dalam tatapan itu, Kirana menemukan pengakuan, kepercayaan, dan ikatan yang lebih kuat dari kata-kata. Hari-hari Kirana di hutan diisi dengan kesederhanaan yang indah. Ia menanam tumbuhan, berburu secukupnya, dan belajar dari alam. Ia menjadi pelindung bagi hutan, melindunginya dari para pemburu atau penebang liar yang sesekali muncul. Kirana dikenal sebagai penjaga hutan oleh mereka yang cukup berani memasuki kawasan itu, meskipun tidak banyak yang benar-benar melihat sosoknya. Mereka hanya mendengar kisah seorang wanita yang hidup bersama ular raksasa, menjaga harmoni di dalam belantara. Waktu terus berjalan, dan Kirana mulai menyadari bahwa kehidupannya di hutan bukan hanya tentang dirinya dan naga. Ia adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, sebuah siklus kehidupan yang terus berputar. Hutan adalah nafasnya, dan ia adalah nafas bagi hutan. Pada suatu sore, saat matahari mulai terbenam dan langit berubah menjadi oranye keemasan, Kirana duduk di atas batu besar yang menghadap ke lembah. Angin sejuk bertiup, membawa aroma bunga dan dedaunan basah. Naga melingkar di sekelilingnya, tubuhnya yang besar memberikan rasa aman yang selalu Kirana rasakan di dekatnya. Kirana memejamkan matanya, mendengarkan suara hutan yang mengelilinginya, suara burung-burung, gemerisik dedaunan, dan gemericik air sungai di kejauhan. Ia menghirup napas dalam-dalam, merasakan kedamaian yang menyelimuti jiwanya. Hidup ini begitu sederhana, tapi begitu indah, katanya perlahan. Dan disitulah ia tinggal, seorang gadis yang pernah dianggap pembawa sial, kini menjadi penjaga kehidupan. Dalam harmoni dengan alam, ia menemukan kebebasan, kebahagiaan, dan makna yang sejati. Hutan itu menjadi tempat di mana Kirana tidak lagi terasing, tetapi diterima sepenuhnya, sebagai bagian dari dunia yang ia cintai dengan sepenuh hati. Hingga akhir hayatnya, Kirana tetap hidup di sana, di tengah hutan yang ia sebut rumah, bersama sahabat sejatinya yang selalu melingkar di sisinya. Di bawah naungan pohon-pohon besar dan cahaya lembut bulan, ia akhirnya menemukan kehidupan yang benar-benar utuh, bebas dari luka, penuh cinta, dan selaras dengan alam.